Puji Tuhan, landasan pernikahan atau perkawinan Kristen yang bisa kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Kristus sebagai dasar. Ini adalah prinsip perkawinan Kristen. Jadi diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, prinsip perkawinan Kristen adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak sesama jenis. Ini adalah prinsip perkawinan Kristen. Yang ketiga, prinsip perkawinan Kristen adalah memiliki satu pasangan istri atau suami. Jadi hanya satu pasangan. Dan selanjutnya yang berikutnya, prinsip perkawinan Kristen adalah apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh atau tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut. Jadi pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa dilakukan pemberkatan nikah yang kudus? Jawabnya tidak bisa. Ini kalau dilakukan adalah merupakan penyimpangan terhadap kebenaran. Kalau dilakukan ini adalah kekurang adanya pengetahuan oleh yang melakukan pemberkatan nikah. Dan biasanya gereja-gereja memiliki aturan gereja yang memperkenankan dan tidak memperkenankan sebuah sakramen pernikahan itu dilakukan. Jadi kalau kita membaca landasan firman Allah tentang pernikahan, Kejadian 2 ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini dua insan, laki sama perempuan dalam keadaan hidup. Ya. Jadi bukan di antara dua ini sudah meninggal atau satu hidup, satu sudah meninggal. Tidak bisa, dua-dua harus masih hidup. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ini kepada jemaat Korintus oleh Paulus. Ya, saudara-saudara, kalau landasan perkawinan oleh pemerintah atau undang-undang, bahwa salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi tentunya yang menikah, yang masuk di dalam perkawinan adalah dua insan manusia, laki dan perempuan yang masih hidup. Ya. Jadi kalau
orang bertanya atau siapa saja yang bertanya, bolehkah orang yang sudah meninggal dunia atau sudah wafat, sudah mati, dilakukan pemberkatan nikah yang kudus? Jawabnya tidak bisa. Ya, kalau dilakukan, ini adalah merupakan penyimpangan. Bagi saya ini adalah merupakan penyimpangan, tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Perkawinan dalam Kristen tidak dibolehkan hal ini.